Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 2248181 dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk menunaikan ujian tengah semester pada mata kuliah hadis tarbawi. Pada penjelasan yang pertama yaitu membahas tentang keutamaan orang yang berilmu. Materi ini menjelaskan bahwa dalam Islam, orang yang memiliki ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan, maka ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ilmu dianggap penting karena dapat membimbing manusia untuk berjalan ke jalan yang lurus dan membedakan mana yang baik dan buruk serta mampu membantu manusia menjalankan ibadah dengan benar. Pada contoh hadis ini yaitu man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Makna dari hadis ini yaitu, jika seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Dan jika ia memahami agama dengan benar dan melakukannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan jalan yang mudah untuk menuju ke surga. Selanjutnya pada materi kelompok 2 yaitu kewajiban menuntut ilmu. Pada materi ini menjelaskan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam karena ilmu menjadi dasar dalam memahami agama, menjalankan ibadah, dan membentuk akhlak yang baik. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai orang yang mau belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya agar dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu hadis tentang fitrah. Materi tentang hadis fitrah membahas bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan memiliki potensi untuk mengenal kebaikan serta beriman kepada Allah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang tua lingkungan memiliki lingkungan yang besar terhadap perkembangan kepribadian, akhlak dan keyakinan seseorang. Pada hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjasani, yang artinya setiap anak dilahirkan di atas fitrah kesucian Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1385 dan Muslim nomor 2658. Hadis tersebut membahas tentang fitrah manusia sejak lahir dan pengaruh lingkungan, terutama orang tua, terhadap perkembangan anak. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci, memiliki potensi untuk mengenal kebenaran dan beriman kepada Allah. Namun, pendidikan, lingkungan, dan keluarga serta pola asuh orang tua sangat mempengaruhi keyakinan, sikap, dan kepribadian anak ketika tumbuh besar. Selanjutnya materi yang keempat yaitu hadis tentang metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam membahas cara-cara mendidik yang diajarkan Rasulullah SAW dalam membentuk akhlak kepribadian manusia. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan, sehingga pendidikan dilakukan tidak dengan kekerasan, tetapi dengan pendekatan yang baik dan mudah dipahami. Metode keteladanan praktisnya pada hadis ini berbunyi sholli kama ra'aitumuni usolli, yaitu yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang metode keteladanan dalam pendidikan Islam, yaitu cara mendidik dengan memberikan contoh secara langsung melalui tindakan nyata. Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan umatnya untuk sholat, tetapi juga memperlihatkan secara langsung
bagaimana tata cara sholat yang benar agar mudah dipahami dan diikuti. Dan yang terakhir, ada materi tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Materi hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anak membahas tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik, menjaga, dan membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam hadis ini berbunyi, "Ma nahala walidun waladahu min nihlin afdalahu min adabin hasan," yang artinya tidak ada pemberian seorang ayah kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan akhlak yang baik. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa pemberian terbaik dari orang tua kepada anak bukan hanya harta atau materi, tetapi juga pendidikan dan akhlak yang baik. Maka hadis ini adalah orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter, sopan santun, dan perilaku anak sejak kecil. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya simpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.